berdiri, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Sidang perkara pidana acara biasa dengan nomor perkara 742 garing Kitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat dengan para terdakwa Pedro Marhaendis Mansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Khalil Anhar pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum apakah para terdakwa telah siap untuk dihadirkan dalam persidangan hari ini? Terdakwa, silakan menunjukkan. Para terdakwa apakah sehat dan siap untuk menjalani persidangan hari ini? Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan identitas kepada para terdakwa dan dimulai dari terdakwa 1. Nama Pedro Marhaendis Mansyah, usia 25 tahun, tanggal lahir 2 Februari tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, betul? Betul, yang mulia. Bisa disebutkan alamat lengkapnya? Alamatnya berada di Jalan Kiara Sari Permai 10, Blok B10, RT 8, RW 1, Kelurahan Nabasari, Kecamatan Bogor, Badut, Jawa Barat, yang mulia. Baik, selanjutnya terdakwa 2 atas nama Muzaffar Salim, usia 23 tahun, tanggal lahir 26 Desember 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, betul? Betul, yang mulia. Bisa disebutkan alamat lengkapnya? Alamatnya di Ulu Jami, RT 12, RW 4, Kelurahan Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa 3 atas nama Syahdan Hussein, usia 30 tahun, tanggal lahir 30 September 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, betul? Betul, yang mulia. Terdakwa 3 bisa disebutkan alamat lengkapnya? Jalan Sadewa 9, nomor 454, RT 4, RW 06, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Baik, selanjutnya kepada terdakwa 4 atas nama Anhar, usia 24 tahun, tanggal lahir 16 Mei 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, betul? Iya, betul. Boleh disebutkan alamat saudara? Nama saya di Dusun Mulia Kasri, RT 12 RW 3, Bumi Mulia, Logas Tanah Berat, Kuantan Sini, Riau. Majelis mengingatkan kepada para terdakwa agar memperhatikan seluruh proses berjalan persidangan dengan seksama. Sesuai dengan ketentuan pasal 54 KUHP, tiap terdakwa memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat. Apakah kalian telah memahami hak tersebut dan telah memiliki advokat yang mendampingi? Baik, advokat, silakan menunjukkan surat kuasa hukum asli, kartu tanda advokat, serta berita acara serupa. Penuntut umum silakan maju untuk pemeriksaan paparan. Silakan duduk kembali. Setelah majelis memeriksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum, sudah sesuai dengan syarat-syarat kekhususan berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1990. Maka tim advokat berhak untuk mendampingi para terdakwa dalam perkara ini. Apakah para terdakwa telah menerima dakwaan dari penuntut umum? Betul, yang mulia. Penuntut umum bisa silakan dibacakan dakwaan. Baik, yang mulia, kami izin membacakan surat dakwaan yang disusun secara alternatif. Mengingat pada lengkapnya yang telah tercantum dalam berkas perkara yang sudah diterima para pihak, maka penuntut umum memohon izin untuk pembacaan dakwaan ini dilakukan secara pokok-pokoknya saja. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa 1 Pedro Marhaendis Mansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Khalil Anhar pada sekitar tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih di tahun 2025 bertempat di gedung DPR MPR RI, Jalan Gelora Bung Karno, RT 1 RW 3 Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis,
jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal kedua, terdakwa dari Pedro Marhain Mansyah, terdakwa 1 Mustafa Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Khalid Anhar pada sekitar tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan Agustus 2025 sampai dengan 29 Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih di tahun 2025 bertempat di gedung DPR MPR RI Jalan Gelora Bung Karno RT 1 RW 3 Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Baik, acara yang ketiga, bahwa terdakwa 1 dari Marhain Mansyah, terdakwa 2 Mustafa Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Khalid Anhar pada sekitar tanggal 25 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih tahun 2025 bertempat di gedung DPR RI Jalan Gelora Bung Karno RT 1 RW 3 Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di satu tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak mengikuti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang. Perbuatan terdakwa sebagaimana disebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Yang keempat, bahwa terdakwa 1 Del Pedro Marhain Mansyah, terdakwa 2 Mustafa Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Khalid Anhar pada sekitar tanggal 27 Agustus 2025 atau setidaknya pada waktu yang masih di tahun 2025 bertempat di gedung DPR RI Jalan Gelora Bung Karno RT 1 RW 3 Gelora Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan Jalan Jenderal Gatot Subroto Senayan Kota Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di tempat yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana disebut di atas diatur dan diancam pidana pada pasal 76H junto pasal 15 junto pasal 87 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Baik, terima kasih. Para terdakwa apakah sudah paham dengan isi dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Kami sudah memahami garis besar dakwaan tersebut yang mulia. Namun untuk lebih jelasnya, kami serahkan sepenuhnya kepada advokat yang kami yang mulia. Advokat, apakah yang mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum? Dan yang mulia, kami akan mengajukan eksepsi dan mohon waktu untuk menyusun. Berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan? 1 minggu sekiranya cukup ya, mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 23 Desember tahun 2025 pukul 10 dengan agenda pembacaan eksepsi dari para advokat dan para terdakwa. Demikian sidang ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Selasa
tanggal 23 Desember tahun 2025 atas nama terdakwa Del Pedro Mahendra Masya, Muzaffar Salim, Syahadan Hussein dan Farid Anhar dengan agenda pembacaan eksepsi atas dakwaan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk hadir? Silakan. Silakan duduk. Apakah saudara siap dan sehat dalam mengikuti persidangan hari ini? Sesuai dengan berita acara sidang sebelumnya, hari ini agendanya adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari para terdakwa melalui advokatnya. Advokat dipersilakan untuk menyampaikan isi nota keberatan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami selaku advokat dari para terdakwa akan menyampaikan nota keberatan atas surat dakwaan. 1. Bahwa pada prinsipnya kami berpendapat surat dakwaan penuntut umum disusun secara tidak jelas karena adanya perbedaan pasal pada surat dakwaan penuntut umum dengan penetapan terkait penahanan oleh hakim terhadap para terdakwa. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Yang 2. Surat dakwaan tidak ditandatangani penuntut umum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan ketentuan yang diterjemahkan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor SE-004-GA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang memperjelas penyusunan surat dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 3 KUHP. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Poin 3. Surat dakwaan penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga harus dinyatakan batal demi hukum dengan rincian ketidakjelasan penuntut umum dalam mendalilkan dakwaan pertama, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, dan dakwaan keempat secara berulang. Uraian dakwaan penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 28 ayat 2 UU ITE karena kritik yang dimaksud bukan merupakan unsur dalam ujaran kebencian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Uraian dakwaan penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 28 ayat 3 UU ITE karena tidak menguraikan maksud dari pemberitahuan bohong yang dilakukan para terdakwa sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 3 UU ITE. Uraian dakwaan penuntut umum tidak cermat dalam menerapkan pasal 160 KUHP karena tidak memenuhi esensi delik penghasutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP. Dakwaan keempat penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan unsur pada pasal 15 dan pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Poin 5. Tindakan yang dilakukan para terdakwa bukan tindak pidana, melainkan bentuk ekspresi sehingga surat dakwaan penuntut umum sepatutnya tidak dapat diterima. Yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dilanjutkan Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal yang tertuang pada nota keberatan yang sudah dibacakan, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara akuo untuk memberikan putusan selah yang amalnya menyatakan sebagai berikut. 1. Menerima nota keberatan dari advokat para terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara sekian-sekian tanggal 28 November 2025 tidak memenuhi ketentuan syarat formil dan material surat dakwaan. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 5. Membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. 6. Membebaskan para terdakwa dari tahanan segera setelah putusan selah dibacakan. 7. Memulihkan kemampuan, nama baik, serta harkat dan martabat para terdakwa dalam kedudukan semula. 8. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul pada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan kami sampaikan dan silakan kepada majelis hakim pada Selasa 23 Desember 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hormat kami tim advokat para terdakwa. Penuntut umum, apakah yang mengajukan tanggapan? Tidak Yang Mulia, kami akan mengajukan tanggapan tertulis atas nota keberatan dari keterangan advokat. Berapa lama waktu yang diperlukan? Kami mohon waktu 1 minggu Yang Mulia. Baik, karena penuntut umum mengajukan tanggapan atas eksepsi, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025, pukul 10 dengan agenda pembacaan tanggapan dari penuntut umum atas nota keberatan dari para terdakwa. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742/Pitsus/2025/PN Jakarta Pusat hari Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025 atas nama terdakwa Del Pedro Mahendra Masya, Muzaffar Salim, Syahadan Hussein, dan Farid Anhar dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan para terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, majelis akan mendengarkan tanggapan dari penuntut umum
atas eksepsi yang diajukan para terdakwa. Penuntut umum dipersilakan untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih Yang Mulia. Izin kami menyampaikan tanggapan atas nota keberatan yang diajukan oleh para terdakwa. 1. Bahwa pada prinsipnya penuntut umum menolak seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh advokat para terdakwa. 2. Surat dakwaan penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 306 garing Jakarta Pusat garing 10 garing 2025 tertanggal 28 November 2025 sudah disusun dengan cermat, jelas, dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formil maupun material sebagaimana dalam ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH. Poin 3. Bahwa surat dakwaan telah menguraikan identitas para terdakwa, waktu kejadian, tempat kejadian, serta uraian perbuatan yang didakwakan secara lengkap dan sistematis. 4. Eksepsi advokat atau terdakwa yang menyatakan surat dakwaan kabur merupakan materi pembelaan yang seharusnya diperiksa dalam pokok perkara dan bukan dalam tahap eksepsi, karena tidak berdasar dan telah melampaui ruang lingkup eksepsi atau keberatan, karena telah menyangkut materi pokok perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu, kami penuntut umum dengan hormat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah disusun sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUH, dan karenanya surat dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. 2. Menyatakan eksepsi atau keberatan dari advokat dan para terdakwa tidak dapat diterima dan ditolak. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara atas nama para terdakwa tetap dilanjutkan. Demikian tanggapan penuntut umum terhadap keberatan advokat para terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan putusan yang tepat dan seadil-adilnya. Bertanda kami penuntut umum. Terima kasih. Majelis telah mendengar dan menerima tanggapan dari penuntut umum atas eksepsi dari para terdakwa. Majelis hakim akan mempertimbangkan keberatan dari para terdakwa serta tanggapan dari penuntut umum dan menjatuhkan putusan selah. Sidang akan dilanjutkan pada 8 Januari. Penuntut umum apakah berkenan? Baik. Majelis menetapkan bahwa sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 8 Januari tahun 2026 dengan agenda pembacaan putusan selah. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 8 Januari tahun 2026 atas nama terdakwa ada Badrul Marhain Desmansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Farhan Anhar dengan agenda putusan atas keberatan para terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, apakah sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat, mulia. Sesuai dengan agenda sebelumnya ya, hari ini adalah pembacaan putusan selah atas eksepsi. Berdasarkan musyawarah majelis yang menyatakan bahwa keberatan dari tim advokat kami tolak, maka majelis akan menjatuhkan putusan selah. Diharapkan kepada semua yang hadir dalam ruangan sidang untuk dapat memperhatikan dan untuk mempersingkat waktu, maka majelis hanya akan membacakan pokoknya saja. Berdasarkan hal-hal yang tertuang pada nota keberatan, alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut. 1. Dakwaan terhadap terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 tidak jelas karena adanya perbedaan pasal antara surat dakwaan dengan penetapan tentang penahanan terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3. 2. Surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat formil surat dakwaan karena tidak ditandatangani oleh penuntut umum. 3. Dakwaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat penuntut umum tidak cermat, jelas, dan lengkap sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum. 4. Tindakan para terdakwa bukan tindak pidana melainkan merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang patutnya dilindungi. 5. Penuntut terhadap para terdakwa merupakan kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia. Menimbang bahwa sepanjang surat dakwaan penuntut umum telah disusun berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan menguraikan perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa secara formil, maka penilaian mengenai ada atau tidaknya kriminalisasi tidak mengakibatkan surat dakwaan menjadi batal demi hukum. Mengadili, yang pertama menyatakan keberatan terdakwa 1, Badrul Marhain Desmansyah, terdakwa 2, Muzaffar Salim, terdakwa 3, Syahdan Hussein, dan terdakwa 4, Farhan Anhar tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat atas nama para terdakwa. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
seluruh pihak di sini sudah setuju dan paham dengan hasil dari putusan? Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 12 Januari 2026. Advokat akan keberatan. Penuntut umum. Dengan ini persidangan akan dilanjutkan kepada pokok perkara. Untuk penuntut umum dan advokat dapat menyiapkan opening statement. Sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026 pukul 10 dengan agenda pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 15 Januari tahun 2026 atas nama terdakwa dari Pedro Marhaendris Mansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Farid Anhar dengan agenda pemeriksaan saksi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para terdakwa telah hadir dan dalam keadaan yang sehat untuk mengikuti persidangan? Sebelum majelis memulai agenda persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada penuntut umum dan advokat untuk menyampaikan opening statement. Silakan penuntut umum terlebih dahulu. Terima kasih banyak Yang Mulia atas kesempatannya. Dalam perkara aku, penuntut umum akan mengajukan beberapa alat bukti yang menurut kami memiliki keterkaitan yang kuat terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Alat bukti yang kami ajukan meliputi keterangan saksi yang mengetahui peristiwa, keterangan saksi ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik, barang bukti elektronik berupa unggahan media sosial, tangkapan layar, serta hasil pemeriksaan digital forensik. Untuk selengkapnya dapat dibaca pada dokumen berikut ini Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan dengan opening statement dari advokat. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam perkara ini, kami akan mengajukan pembuktian yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, melainkan sebuah bentuk dari penyampaian kritik dan pendapat. Maka kami akan menghadirkan saksi yang secara langsung mengetahui fakta lapangan disertakan dengan seorang ahli psikologi. Untuk selengkap dan selanjutnya dapat dibaca pada dokumen berikut ini Yang Mulia. Baik, dapat dilanjutkan sesuai dengan agenda sebelumnya. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan saksi dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah saksinya telah hadir dan siap untuk masuk ke dalam ruangan persidangan? Yang Mulia. Silakan. Baik, sebelumnya kami akan periksa dulu identitas saudara. Silakan diberikan KTP-nya. Saudara saksi bernama Willy Adrian, betul? Betul Yang Mulia? Usia 41, pekerjaan polisi dan beragama Islam. Siap, betul. Bisa disebutkan alamat tinggal saudara? Saya tinggal di perumahan Gria Suradita nomor 19 Kabupaten Tangerang Yang Mulia. Berdasarkan pasal 210 ayat 12 KUHP, saksi wajib untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Siap, bersedia. Panitera pengganti, nama diganti. Baik, silakan diikuti perkataan saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik, saudara sudah disumpah, maka dari itu saya peringatkan kepada saudara untuk dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang Anda lihat, alami, dan dengar. Apabila saudara memberikan keterangan palsu di atas sumpah, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun sesuai dengan pasal 373 KUHP. Dapat dimengerti? Mengerti Yang Mulia? Baik, saksi silakan dulu. Selanjutnya penuntut umum bisa dimulai mengajukan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Yang Mulia. Kepada saksi, apakah saksi melaporkan adanya ajakan aksi demonstrasi sekitar pada tanggal 25 hingga 28 Agustus? Ya, betul Bu. Saya sendiri yang melaporkan soal ajakan aksi demonstrasi tersebut. Jadi saya melaporkannya pada tanggal 29 dini hari sekitar jam 1 atau sampai jam 2 sekitar itu. Baik, dari mana saudara saksi sendiri mengetahui adanya ajakan aksi untuk unjuk rasa? Saya tahu sendiri karena pada saat pendataan terhadap masa yang diamankan dan di postingan media sosial yang isinya ajakan aksi Bu. Jadi di tanggal 28 saya ini berada di gedung DPR untuk menjaga keamanan dan dalam pengamanan ada pendataan massa. Begitu. Kalau gitu saat itu berapa jumlah massa yang diamankan pada tanggal 25?
Dari hasil pengamatan saya sekitar 200 sampai 300 orang, Bu. Dan 70 sampai 80% masa itu adalah anak di bawah umur. Jadi mereka didata dan dipulangkan kepada orang tua mereka setelah didampingi P2 TP2A. Setelah adanya kejadian tersebut, apakah saksi dan tim melakukan patroli cyber? Baik, sebagai seorang Polri, Bu, kami juga diinisiasi oleh atasan kami untuk patroli cyber, yaitu kami mendata akun-akun medsos yang diduga menyebarkan narasi provokatif. Di antaranya adalah akun Gejayan Memanggil, blog politik pelajar, Lokator Foundation, aliansi mahasiswa penggugat, dan jurnal pelajar 1312 yang mana kami menemukan adanya narasi berupa hancurkan bangunan, pukul balik polisi, dan berbagai macam statement lainnya. Saksi ini mengetahui atau tidak siapa akun-akun di balik dari akun-akun yang sudah saksi sebutkan? Saya tidak tahu, karena yang saya tahu hanya konten-konten yang diupload di media sosial. Jadi saya tidak tahu pengelolanya siapa dan ada hubungan apa di balik itu. Jadi apakah seluruh peserta aksi yang diamankan ini sudah dikonfirmasi melakukan pemeriksaan atau belum? Untuk spesifiknya saya tidak tahu, Bu, karena itu bukan bagian dari tupoksi saya. Jadi saya memang melakukan pengamanan setelah himbauan untuk membubarkan diri tidak didengar. Jadi khususnya waktu kerusuhan tanggal 28 itu, saat terjadi pelemparan, pembakaran dan kerusakan kendaraan dan serangan terhadap kantor polisi di beberapa daerah. Baik, sebagaimana yang saksi sebutkan ya tadi bahwasannya sekitar 70% sampai 80% masa yang diamankan adalah pelajar di bawah umur. Jadi saksi ini mengetahui bahwa anak-anak memiliki hak untuk berunjuk rasa menurut Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia, betul? Secara hukum memang tidak seperti itu, tapi memang pada saat kejadian ada tindakan pembakaran dan perlawanan terhadap petugas. Seperti itu. Perlawanan petugas, berarti pembubaran ini dilakukan setelah adanya himbauan atas tersebut. Ya, kami sudah melakukan beberapa himbauan sebelum kami membubarkan secara paksa. Jadi apa saksi mengetahui nih hubungan antara akun-akun seperti blog politik pelajar, Lokator Foundation, dan kejadian memanggil atau yang lainnya? Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak tahu. Jadi akun-akun tersebut apakah melakukan kolaborasi dengan asli, saya tidak tahu. Cukup dari kami yang ini. Baik, untuk dilaporkan apakah ada yang tidak? Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, pada tanggal 28 Agustus sebelum terjadinya kerusuhan, apakah sempat ada orasi? Setahu saya, Bu, ada beberapa kelompok buruh yang sempat melakukan aksi dengan tuntutan upah minimum. Namun kelompok pelajar dan mereka ini sebagian besar berpakaian hitam yang melakukan orasi, mereka melakukan vandalisme serta pelemparan. Mengenai pembakaran dan pelemparan pada tanggal 28 Agustus, apakah saksi melihat langsung kejadian tersebut? Iya, saya sedang berjaga saat itu dan saya melihat sendiri ada pembakaran ban, pelemparan botol dan kayu, serta perusakan dan pelemparan motor di area belakang gedung DPR. Lalu apakah saudara saksi ini mengetahui ya penyebab eskalasi intensitas aksi pada tanggal 28 dibandingkan dengan tanggal 25? Saya tidak tahu. Lalu saksi ini secara langsung menanyakan kepada peserta aksi atau apakah tindakan mereka itu termotivasi oleh postingan tertentu? Jadi yang kami tanyakan waktu pemeriksaan itu, yang kami tanyakan adalah dari mana mereka mengetahui ajakan aksi. Kemudian sebagian besar menjawab dari mereka itu dari media sosial. Namun tidak secara spesifik menyatakan akun media sosial mana yang melakukan ajakan itu. Berarti saudara saksi ini mengetahui adanya ajakan langsung dari para terdakwa kepada pelajar untuk melakukan kerusuhan? Tadi saya sudah bilang saya tidak tahu. Jadi saya tidak mengetahui secara langsung adanya ajakan dari para terdakwa. Saya hanya tahu dari postingan. Lalu dasar dilakukan patroli cyber itu saudara saksi tahu? Jadi patroli cyber sendiri itu dilakukan atas perintah pimpinan kami untuk mendalami akun-akun yang memposting ajakan provokatif setelah ditemukan fakta banyak pelajar yang diamankan. Untuk patroli cyber itu dilakukan terhadap akun terbuka saja atau akun tertutup juga? Saya melakukan patroli cyber dengan tim itu dengan terhadap postingan-postingan yang dapat diakses dan ditemukan dalam media sosial terkait ajakan aksi. Jadi bukan private. Lalu mengenai postingan ajakan aksi sejak tanggal 21 Agustus, apakah saksi mengetahui postingan tersebut? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali tentang adanya postingan tanggal 21 Agustus itu. Oke, tadi saksi sempat menyampaikan bahwa anak-anak itu tetap berada di lokasi setelah himbauan untuk bubar.
Apakah saksi mengetahui alasan dari kenapa mereka tetap di situ padahal sudah diimbau untuk bubar? Ya, jujur saya tidak tahu karena saya hanya melakukan pengamanan di daerah pada saat itu. Cukup ya, cukup. Apakah majelis hakim ada yang ingin mengajukan pertanyaan lainnya? Baik, saksi dapat mendengarkan ruangan persidangan. Untuk apakah majelis saksi lainnya? Izin yang mulia, kami masih ada saksi lagi. Saksi ahli. Kalau waktunya tidak cukup, maka sidang akan ditunda minggu depan tanggal 22 Januari. Apakah penuntut umum berkenan? Silakan advokat. Baik, dengan ini sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 22 Januari tahun 2026 pukul 10 untuk pemeriksaan ahli. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 22 Januari tahun 2026 atas nama terdakwa Del Pedro Marhain Bismansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein, dan Khalid Anhar dengan agenda pemeriksaan ahli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para terdakwa telah hadir semuanya dan dalam keadaan yang sehat dalam menghadiri sidang? Sesuai dengan agenda sebelumnya, hari ini adalah pemeriksaan ahli sekaligus pembuktian dari penuntut umum. Penuntut umum, apakah ahli sudah siap untuk dihadirkan? Siap ya. Sebelumnya kami akan periksa terlebih dahulu identitas saudara, silakan KTP-nya diberikan. Saudara saksi bernama Sofi Zahra, lahir 30 September 1971, bekerja sebagai dosen Universitas Hayamuruk Perbanas Surabaya, kebangsaan Indonesia dan beragama Islam, betul? Bisa disebutkan tinggalnya di mana? Pas Gading Medan Sinang 2 Surabaya. Saudara ahli bisa berdiri sedikit ke belakang di depan kursi. Sesuai dengan pasal 210 ayat 12 KUHP, ahli wajib untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Apakah saudara bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Panitera pengganti mohon dibantu. Saudara ahli silakan mengikuti perkataan saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik. Saudara sudah disumpah, maka dari itu saya persilakan kepada saudara untuk memberikan keterangan berdasarkan apa yang Anda lihat, alami, dan dengar. Apabila saudara memberi keterangan palsu di atas sumpah, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun sesuai dengan ketentuan pada pasal 333 KUHP. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti yang mulia. Baik, silakan dulu. Silakan penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kepada ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apa saja yang termasuk alat bukti yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menjelaskan peristiwa pidana menurut hukum acara dan UU ITE? Alat bukti sebagai petunjuk atau berdasarkan peristiwa pidana yang terjadi bisa berupa keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di dalam UU ITE juga diakui alat bukti elektronik yaitu info elektronik, domain elektronik, dan hasil cetak. Saudara ahli, tolong jelaskan dalam kondisi apa rekaman digital atau metadata dapat dikategorikan sebagai alat bukti digital? Rekaman digital atau meta dapat dikategorikan sebagai bukti digital sepanjang dapat disaksikan atau tidak bisa dirubah atau tidak ada perubahan, yang mana juga tidak dalam semua situasi alat bukti tersebut membutuhkan digital forensik. Kegiatan digital forensik hanya dibutuhkan jika alat buktinya diragukan. Baik, kemudian ahli, bagaimana pandangan ahli terhadap substansi flyer yang bernarasi ajakan untuk unjuk rasa yang ditujukan pada pelajar? Substansi dari pelajaran yang bernarasi ajakan untuk unjuk rasa terutama diperuntukkan bagi pelajar tidak dibenarkan karena pelajar tergolong sebagai kalangan rentan dan secara psikologis masih belum stabil. Lalu bagaimana ahli menjelaskan makna berita bohong dan pengaturannya dalam peraturan UU ITE ke KUHP nasional? Berita bohong pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak benar adanya dan dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengaturannya, pasal 28 UU ITE telah dicabut dan digantikan pasal 263 UU nomor 1 tahun 2023 yang memuat 2 ayat. Tim advokat dapat dilanjutkan pertanyaan kepada ahli. Terima kasih yang mulia. Ahli, apakah sebelumnya pernah diperiksa di Polda Metro Jaya? Saya sudah pernah diperiksa di dalam perkara ini. Saudari ahli, menurut ahli perihal postingan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas postingan itu siapa?
orang-orang yang melihat, menyetujui, dan membiarkan suatu postingan maupun postingan kolaborasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Lalu menurut ahli, apakah poster mengenai ajakan demonstrasi untuk pelajar itu diperbolehkan? Dan jika diperbolehkan itu dari usia berapa saja yang boleh? Demonstrasi tidak ada masalah, namun ajakan pelajar seharusnya tidak diperbolehkan. Seharusnya diperjelas juga pelajar umur berapa saja diperbolehkan untuk mengikuti demonstrasi. Lalu untuk para pelajar-pelajar yang ikut demonstrasi, apakah dapat dipermasalahkan? Jika pelajar tersebut terbukti memenuhi ajakan aksi demonstrasi kepada pelajar, maka tuduhan atas pasal 28 ayat 2 UU ITE yang sudah dicabut dan penerapannya diganti pada pasal 263 UU nomor 1 tahun 2023. Kan biasanya demonstrasi itu biasanya pakai poster ya, ada poster-posternya. Apakah perlu dibuktikan dari poster ajakan demonstrasi tersebut? Poster tersebut harus dinilai apakah menimbulkan kerusuhan atau tidak, tetapi jika sudah menimbulkan kerusuhan, ya tidak perlu untuk dibuktikan lagi. Oke, boleh. Baik, ahli dapat mendengarkan ruangan persidangan. Berikut untuk umum bisa ditampilkan bukti-bukti yang relevan. Baik yang mulia, terima kasih. Dalam hal ini kami mengajukan beberapa alat bukti berupa tangkapan layar atas unggahan media sosial milik para terdakwa yang sebelumnya telah diamankan oleh penyidik yang mana berkaitan dengan perkara aku. Silakan maju melihat. Yang mulia, terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, kami hanya akan memperlihatkan beberapa bukti saja yang dianggap pokok di persidangan, mengingat selebihnya telah dilampirkan secara rinci dan runtut dalam berkas perkara. 1. Bahwasanya pada tanggal 24 Agustus 2025 terdakwa 3 Syahdan Husin mengunggah informasi elektronik berupa konten pada akun media sosial @kejaya memanggil yang kemudian disetujui unggahan kolaborasinya oleh rekan-rekan. Bagaimana yang ditampilkan? Dalam postingan tersebut terdapat narasi yang mana menyebutkan 9 poin seruan, yakni dalam festival ini kami menyerukan 1. Turunkan Prabowo Gibran, 2. Bubarkan Kabinet Merah Putih, 3. Bubarkan DPR RI, 4. Gagalkan proyek penulisan sejarah Indonesia, 5. Seret tangkap dan adili Fadlizon karena tidak mengakui adanya pemerkosaan massal pada tahun 1998, 6. Tolak RUH, 7. Menuntut transparansi gaji anggota DPR sebab berasal dari uang rakyat, 8. Batalkan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR, 9. Gagalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Dengan caption teks rilis aksi 25 Agustus 2025 revolt, #Kejaya memanggil, #reformasi korupsi, #Indonesia gelap, #peringatan darurat. Pada tanggal 2 pada tanggal 26 Agustus 2025, terdakwa 1 David Romar Hedris Mansyah mengunggah informasi elektronik berupa konten pada akun media sosial Instagram Romaran Foundation yang selanjutnya oleh terdakwa 3 Syahdan Husin selaku pengelola akun media sosial Instagram Kejaya memanggil dan terdakwa 4 Monika Anhari selaku pengelola akun media sosial Instagram Aliansi Mahasiswa Menggugat menyetujui unggahan kolaborasi tersebut bersama dengan akun media sosial Instagram lainnya, yaitu Bangsa Mahardika dan Mandiri dengan tujuan untuk menuduh aparat penangkapan yang tidak sesuai dengan ketentuan berupa konten sebagai berikut. Pers Lokataru Foundation, bebaskan segera kawan kami dan hentikan segala bentuk kejahatan dan kebiadaban yang seolah sudah menjadi tradisi di tubuh kepolisian RI. Captionnya, alerta, kekerasan dan intimidasi oleh kepolisian terhadap warga yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan pendapat kembali terjadi. Brutalitas aparat yang terus berulang menjadi bukti bahwa kepolisian RI gagal mendapatkan keadilan, proporsionalitas serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar pelaksanaan tugasnya. Lokataru Foundation menegaskan bahwa tindakan dan prinsip ini adalah cerminan nyata kegagalan pemerintah dalam menjamin rasa aman dan melindungi hak kebebasan berekspresi bagi seluruh rakyatnya. Negara yang seharusnya bertindak sebagai pelindung hak asasi justru berubah menjadi ancaman bagi kebebasan serta hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, melalui rilis pers ini, Lokataru Foundation menuntut segera bebaskan kawan kami dan hentikan praktik kebiadaban yang telah menjadi wajah kepolisian di Republik ini. #Indonesia Sold Out, #brutalitas polisi, #pelajar,
tolak RUHP, hashtag tolak kenaikan pajak, hashtag 19 juta lapangan kerja, hashtag pendidikan gratis. 3. Pada tanggal 29 Agustus 2025, terdakwa 2 bersama saling mengunggah informasi elektronik berupa konten pada akun media sosial Instagram blog politik pelajar yang selanjutnya terdakwa 1 dari Pedro Dismansyah selaku pengelola akun media sosial Instagram Lokal Foundation menyetujui konten kolaborasi tersebut bersama dengan akun media sosial Instagram lainnya yaitu rockandroll.id dan jurnal pelajar 1312 yang bertujuan untuk melakukan penghasutan berupa konten sebagai berikut. Narasinya adalah waktunya kita kepung seluruh kantor polisi dengan caption solidaritas untuk kawan-kawan yang terperangkap dan menjadi korban jiwa. Umum mengenai alat bukti elektronik, apakah proses penyitaan dan pemeriksaan digital forensiknya sudah sesuai dengan KUHP? Benar yang mulia, sudah sesuai. Bahwasanya seluruh alat bukti elektronik yang kami peroleh telah melalui proses penyitaan yang sah berdasarkan izin penyitaan dari pengadilan dan telah dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh penyidik yang berwenang. Bisa dijelasin hubungan antara postingan tersebut dengan perbuatan terpidana yang didakwakan kepada terdakwa? Menurut yang mulia, unggahan tersebut memuat ajakan serta narasi provokatif yang akibatnya mendorong massa untuk melakukan tindakan yang memiliki potensi dalam menimbulkan kebencian yang menyebabkan kerusuhan terhadap beberapa pihak tertentu. Oleh karena itu, unggahan tersebut dapat dikaitkan dengan unsur pasal yang didakwakan. Apakah saudara memiliki bukti yang dapat mengindikasikan akun-akun tadi benar dikelola secara langsung oleh kepada terdakwa? Iya yang mulia, kami memiliki hasil penelusuran digital, rekaman layar akun, serta keterangan dari penyidik yang menunjukkan bahwasannya ada keterkaitan pengelolaan akun dengan para terdakwa. Apakah dari proses pemeriksaan ditemukan unggahan yang secara eksplisit memerintah masyarakat untuk melakukan kekerasan? Tidak secara eksplisit yang mulia, tapi memang ada beberapa diksi yang menurut kami mengandung unsur penghasutan dan dapat memicu tindakan anarkis di dalam masyarakat. Untuk seluruh barang bukti elektronik sudah diperlihatkan kepada terdakwa dan advokat dalam persidangan. Betul yang mulia, tadi saudara sendiri ikut bergabung terlibat bersama penuntut. Advokat apakah ada sanggahan? Izin menyampaikan sanggahan mengenai tuduhan bahwa unggahan pada terdakwa mengandung ajakan dan narasi provokatif. Untuk hanya mendasarkan penilaiannya pada asumsi subjektif semata. Tidak terdapat satupun kalimat yang secara eksplisit memerintahkan, mengarahkan, ataupun mengajak masyarakat untuk melakukan kekerasan maupun tindakan melawan hukum. Penafsiran atas diksi tertentu tidak dapat serta-merta dijadikan dasar pemidanaan tanpa adanya hubungan sebab akibat yang nyata dan langsung antara unggahan tersebut dengan peristiwa kerusuhan yang dimaksud. Melanjutkan yang mulia. Selain itu, penuntut umum sendiri mengakui bahwa tidak ditemukan unggahan yang secara eksplisit memerintahkan masyarakat untuk melakukan kekerasan. Dengan demikian, unsur penghasutan sebagaimana didakwakan sesungguhnya belum terpenuhi secara jelas dan meyakinkan. Dugaan bahwa suatu unggahan berpotensi memiliki tindakan tertentu tidak cukup untuk membuktikan adanya niat jahat maupun perbuatan pidana dari para terdakwa. Maka dari itu, kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar mempertimbangkan secara cermat mengenai alat bukti serta unsur-unsur pidana yang didakwakan. Karena pada kenyataannya sampai saat ini penuntut umum belum mampu membuktikan keterkaitan langsung antara para terdakwa dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang diajukan. Baik, alat bukti dan narasi yang telah diajukan pada hari ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan akan majelis jadikan bahan pertimbangan. Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 19 Februari tahun 2026. Untuk umum, apakah berkenan? Advokat? Baik. Demikian majelis menetapkan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Februari tahun 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli adik charge. Demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Februari tahun 2026 atas nama terdakwa Dr. Ilmar Haimes Mansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein dan Farid Anhar dengan agenda pemeriksaan ahli dari advokat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Saya siap yang mulia. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini, majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang diajukan oleh tim advokat. Kepada tim advokat, apakah ahli terhati atau diperiksa? Izin mulia.
Sehubungan dengan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, kami telah menyiapkan satu orang ahli yang siap untuk dihadirkan ke dalam ruang persidangan. Silakan. Sebelumnya kami akan berikan terlebih dahulu identitas saudara. Silakan diberikan KTP-nya. Saudara ahli bernama Susi Samanta, berusia 30 tahun, beragama Katolik dan bekerja sebagai psikiater, betul? Betul yang mulia. Bisa disebutkan alamat tempat tinggal saudara? Saya tinggal di Kampung Bangkuang, RT 007, RW 004, Kelurahan Cibatu, Kabupaten Bekasi yang mulia. Silakan mundur dan berdiri di depan kursi saudara. Sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 12 KUHP, ahli wajib untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Apakah saudara bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan? Bersedia yang mulia. Baik, panitera pengganti mohon dibantu. Saudara ahli, silakan ulangi perkataan saya. Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji sebagai ahli akan memberikan sebagai ahli yang memberikan keterangan menurut pengetahuan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian saya dan keahlian saya dengan sebenarnya dan tidak lain dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Saudara sudah disumpah, maka dari itu saya ingatkan kepada saudara untuk dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Anda. Apabila saudara memberikan keterangan palsu di atas sumpah, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun sesuai dengan ketentuan pada pasal 373 KUHP. Dapat dimengerti? Silakan. Selanjutnya advokat bisa mulai mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Menurut ahli, apa yang dimaksud dengan kerugian sosial? Dalam kerugian sosial itu sendiri ada disebut sebagai deprivasi relatif, yang mana hal itu bergantung pada ekspektasi yang diharapkan oleh society atau masyarakat itu sendiri. Kerugian nyata hanya didapatkan apabila disesuaikan dengan konteksnya. Lalu apakah menurut ahli kerusuhan itu dapat terjadi tanpa adanya tindakan perencanaan? Sebenarnya konteks kerusuhan yang terjadi tidak dapat dilihat dari konteks kerusuhannya saja, melainkan dari tindakan aktif sebelum kerusuhan tersebut. Lalu jika seperti itu menurut ahli apa yang dapat menyebabkan kemarahan publik? Soal itu sebenarnya bukan karena tidak ada yang transparansi, justru kemarahan publik muncul karena ada yang joget-joget pada saat 17 Agustus, sehingga hal itulah yang memicu kemarahan publik pertama kali. Apakah sebuah postingan ataupun ajakan untuk aksi dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas? Menyebabkan kerugian yang dialami masyarakat luas tidak dilihat dari siapa yang memposting ataupun yang mengajak, tetapi pemicu awalnya lah yang harusnya dilihat, karena dampak dari kerusuhan tersebut menjadi kerugian nyata bagi masyarakat luas. Oke. Perihal seruan atau ajakan seperti lawan balik dan hancurkan, apa dapat memancing emosi seseorang? Seruan dari kata ajakan, lawan balik, hancurkan, dan lain sebagainya pasti akan dievaluasi terlebih dahulu, karena orang tidak akan langsung mendrive dari dorongan perilaku impulsif saja. Hal tersebut dalam psikolog disebut sebagai abnormal, kecuali kalau orang Indonesia segitu banyaknya abnormal semua, karena kan setiap orang tetap mempunyai pertimbangannya masing-masing. Lalu apakah setiap ajakan itu dapat mempengaruhi seseorang menurut saudari ahli? Jika ada ajakan, setiap orang pasti akan terpengaruh. Namun setiap orang akan menanyakan pada dirinya, apabila saya melakukan itu, apa benefitnya buat saya? Dalam konteks kebebasan berpendapat, apakah akan langsung didengarkan pendapatnya? Ada pula yang apatis dalam situasi seperti itu, namun tetap ada cost efisiensi, di mana dia akan mengevaluasi terlebih dahulu dampaknya akan sejauh mana. Maka apabila dampaknya tidak signifikan, ia memilih tidak ikut. Faktanya 280 juta jiwa di Indonesia yang memilih untuk berdemonstrasi tidak sampai 1 juta jiwa. Sebagai contoh, kampusnya melakukan pernyataan sikap dan rektor langsung meminta kepada jajaran untuk hadir. Namun di Fakultas Psikologi hanya 3 orang yang hadir. Artinya setiap orang mempunyai sikap masing-masing untuk memilih mengikuti. Itu dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari ahli sendiri, kan ada istilah quality anger ya. Nah, quality anger ini apakah dapat secara otomatis diartikan sebagai niat untuk melakukan kerusuhan atau kekerasan ya? Menurut saya tidak, karena collective anger ini dan niat melakukan kekerasan itu merupakan satu kesatuan.
Kolektif anger dapat dialami banyak orang dalam situasi yang sama, namun cara setiap individu menyalurkannya itu berbeda. Dalam psikologi terdapat teori of planet behavior yang menjelaskan bahwa perilaku muncul karena adanya niat yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma sosial, dan kemampuan mengontrol diri. Kerusuhan dalam massa biasanya terjadi akibat perubahan norma, kelompok, dan kondisi deindividuasi, yaitu ketika seseorang kehilangan kontrol personal karena merasa menjadi bagian dari kelompok. Baik, saudara ahli, kalau begitu dalam kasus ini ya, karena kan kita melihat dengan banyaknya ajakan di psikoprogratif. Menurut saudara ahli sendiri, gimana nih ajakan di psikoprogratif ini dapat mempengaruhi kemungkinan munculnya tindakan agresif kolektif dari masa pendemo yang sampai ditahan? Ajakan yang mengandung diksi konfrontatif seperti kepung, melawan, atau hancurkan secara objektif memiliki risiko tinggi memicu tindakan agresif kolektif. Kata-kata itu pasti akan membuat seseorang punya persepsi tertentu, tapi hal tersebut belum tentu langsung menjadi sikap. Harus diuji dulu bagaimana norma sosial orang tersebut dan bagaimana persepsi kontrol dirinya. Tidak ada orang yang hanya didorong oleh perilaku impulsif saja, kecuali orang tersebut abnormal. Baik, terima kasih saksi ahli. Cukup dari kami. Dari advokat cukup. Nanti apakah ada yang ingin disampaikan lagi sedang? Baik, terima kasih atas kesaksian yang telah diberikan saudara. Pada meninggalkan ruangan persidangan. Advokat, apakah masih ada saksi lain yang ingin diajukan? Izin yang mulia, advokat akan mengajukan satu saksi tambahan lagi. Baik, oleh karena pemeriksaan saksi ahli pada hari yang selesai, maka majelis menetapkan agenda sidang lanjutan pada hari Senin, tanggal 16 Februari tahun 2026. Apakah penuntut umum berkenan? Advokat? Baik. Majelis menetapkan agenda sidang pada hari Senin tanggal 16 Februari tahun 2026 dengan agenda saksi ada charge lainnya. Demikian sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Senin 17 Februari tahun 2026 atas nama terdakwa Del Pedro Mahendra Mansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein dan Farid Anhar dengan agenda pemeriksaan saksi ada charge dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para terdakwa telah hadir dan sehat untuk mengikuti persidangan? Saya siap ya. Baik, sesuai dengan agenda persidangan hari ini, majelis akan melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi ada charge yang diajukan oleh advokat para terdakwa. Advokat, apakah saksi yang diajukan telah siap untuk diperiksa? Izin yang mulia, sehubungan dengan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan, kami telah menyiapkan satu orang saksi yang siap untuk dihadirkan dalam persidangan. Silakan. Sebelumnya kami akan periksa dulu identitas saudara. Silakan berikan KTP-nya. Saudara saksi bernama Dimas Bagus Ayah Saputra, Ya, berusia 33 tahun, beragama Kristen dan bekerja sebagai karyawan swasta, betul? Saudara bisa disebutkan tempat tinggal saudara? Sekarang saya tinggal di Jalan Saidimpa nomor 70, Cipete Selatan, di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang mulia. Baik, sesuai dengan ketentuan pasal 210 ayat 12 KUHP, saksi wajib untuk disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan dalam persidangan. Apakah saudara bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Bersedia yang mulia. Baik, panitera pengganti mohon dibantu melakukan sumpah. Saudara saksi, silakan mengikuti perkataan saya. Demi Tuhan, saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji akan memberikan keterangan dengan sebenarnya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, saudara sudah disumpah, maka dari itu saya peringatkan kembali kepada saudara untuk dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang Anda lihat, alami, dan dengar. Apabila saudara memberikan keterangan palsu sudah bersumpah, maka akan dikenakan pidana penjara maksimal 7 tahun sesuai dengan ketentuan pada pasal 373 KUHP. Baik, mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara silakan duduk. Silakan advokat untuk dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang charge. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi saat ini bekerja di mana? Saya sebagai peneliti kontributor yang merupakan bagian dari Kontras. Mengenai peristiwa Agustus 2025, dari pandangan saksi, bagaimana peristiwa tersebut? Menurut saya penting ya untuk melihat secara utuh karena itu menjadi faktor utama dalam investigasi peristiwa Agustus 2025. Apakah saksi termasuk dalam tim investigasi secara aktif
Lalu jika iya, metode apa yang digunakan dalam investigasi tersebut? Ya betul, saya sebagai tim investigasi yang aktif Bu, untuk memantau konflik dan perdebatan yang muncul di berbagai platform media sosial, dan dalam proses investigasi kami juga sudah menggunakan metode triangulasi data. Jadi ini untuk memastikan validitas dan akurasi laporan yang kami susun. Oke, mengenai data sekundernya, bagaimana saksi mendapatkan data tersebut? Untuk mendapatkan data tersebut kami menggunakan teknik Open Source Intelligence atau OSINT. Jadi sebagai salah satu sumber data sekunder dalam proses investigasi. Boleh dijelaskan proses saksi untuk melakukan pencarian fakta tersebut? Ya, jadi dalam proses pencarian fakta itu kami menggunakan sekitar 115 bukti primer dan sebagian besar berupa dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP. Lalu apakah saksi melakukan wawancara juga terhadap peristiwa aksi? Pastinya kami juga sudah melakukan wawancara. Kami sudah melakukan kepada 63 orang saksi yang berkaitan dengan rangkaian peristiwa aksi tersebut. Dalam menyusun laporan investigasinya, saksi bersama siapa? Kami tentunya tidak sendiri, kami bersama koalisi masyarakat sipil. Jadi saksi mengatakan bahwa bersama dengan koalisi masyarakat. Boleh bisa disebutkan nggak koalisi masyarakat apa saja yang terlibat dalam menyusun laporan investigasi tersebut? Dalam proses uji, kami juga melibatkan 7 orang pakar. Jadi mereka ini seorang ahli dari berbagai bidang. Tentunya di beberapa bidang mulai dari komunikasi, hukum, HAM sampai politik. Penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, yang mulia, terima kasih atas kesempatannya. Setelah saksi sendiri mengamati pola kerusuhan di berbagai daerah pasca kematian saudara Afan Kurniawan, gimana sih pengaruh individu yang ditangkap dan dipersangkakan? Dari hasil pengamatan kami, tentunya pola kerusuhan ini terjadi di hampir seluruh daerah ya, dan menjadi lokasi aksi itu. Dan kami menemukan adanya kemiripan, terutama sasaran serangannya, yaitu mengarah pada kantor kepolisian, gedung DPRD, atau gedung pemerintahan yang berkaitan dengan badan legislatif. Selain itu juga kami juga menemukan adanya intensitas aksi yang meningkat setelah peristiwa meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Jadi itu termasuk di media sosial saat itu percakapan cukup masif kami menemukan. Namun sebagian besar individu yang ditangkap itu maupun ditersangkakan justru tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi dalam baik menggerakkan massa maupun membuat seruan di media sosial kami tidak menemukan. Selanjutnya, apakah saksi sendiri menemukan adanya postingan dari Lokataru atau politik pelajar yang termasuk berita bohong? Terus terang kami tidak menemukan satu bahasa atau satu jenis postingan yang dilakukan oleh Lokataru atau oleh akun blog politik pelajar, dan itu juga menyampaikan atau masuk dalam klasifikasi berita bohong. Kemudian siapa saja yang disebut sebagai pengaruh dalam konteks aksi demo ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap percakapan publik? Ya, dari hasil investigasi kami memang ditemukan adanya sejumlah pengaruh atau influencer yang cukup mempengaruhi percakapan publik terkait aksi demonstrasi tersebut. Sedangkan beberapa analisis bersama drone empirik terdapat influencer dengan sentimen positif, netral maupun negatif. Jadi beberapa di antaranya itu menggunakan narasi provokatif seperti ajakan menyerang gedung DPR atau menyerang pejabat publik. Selain itu juga ada akun seperti Tekara 07 yang cukup mendominasi percakapan publik dengan narasi bahwa kelompok demonstran dan aktivis merupakan bagian dari agenda asing. Kami juga menemukan adanya kelompok pengaruh yaitu 17+8 yang ikut mempengaruhi dinamika dan deeskalasi percakapan publik pasca aksi Agustus 2025. Lalu menurut saksi sendiri, akun sosial media mana saja yang menjadi fokus pengumpulan bukti terkait aksi Agustus 2025 kemarin? Baik, ini menarik Bu. Jadi saya buka di sini ya. Saya di sini mengetahui adanya beberapa akun seperti Blog Politik Pelajar, Lokataru Foundation, dan Aliansi Mahasiswa Menggugat, AI Dipanggil, dan sebelum akun-akun tersebut hilang atau di take down, kami sempat men-try postingan terakhir mereka sekitar tanggal 25 sampai 31 Agustus. Dan dari hasil pengamatan kami, unggahan terakhir yang saya ingat dari akun Lokataru itu berkaitan dengan pembukaan posko bantuan hukum untuk pelajar yang mengalami kekerasan oleh aparat. Saksi, apakah saksi mengetahui sejak kapan terdakwa dan Pedro menjabat sebagai direktur Lokataru? Dan apa saksi mengetahui siapa yang bekerja di Lokataru? Iya, beliau ini adalah teman saya, jadi saya tahu sendiri. Kalau saudara Del Pedro sendiri itu sejak Mei 2023 dan terdakwa Musa Salim sebagai staf.
Kalau gitu, apa saudara saksi ini tahu bahwa penangkapan terdakwa Del Pedro ini dan terdakwa Muzaffar ini tentang apa? Saya tahu. Baik, apakah saksi mau teguran terhadap Del Pedro terkait dengan baru sebelum penangkapan? Saya memang tidak melakukan teguran ya Bu terhadap Del Pedro, karena saya yakin tuduhan yang diarahkan kepada unggahan Lokataru itu tidak terkait dengan aksi atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup yang ini. Jadi penuntut umum cukup, advokat atau terdakwa tidak ada yang ingin disampaikan lagi. Dari saudara saksi apakah ada yang ingin untuk disampaikan lagi? Sudah cukup ya Mulia. Baik, saksi dapat meninggalkan ruang persidangan. Dari advokat, apakah ada saksi lainnya atau sudah cukup? Saksi dari kami sudah cukup yang mulia. Dikarenakan seluruh tahapan pembuktian pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan bukti dan saksi ada sudah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah agenda pemeriksaan terdakwa. Tanggal 19 Februari, apakah penuntut umum berkenan? Advokat? Baik, maka dari itu majelis menetapkan persidangan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 19 Februari tahun 2026 dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Kamis 19 Februari tahun 2026 atas nama terdakwa Del Pedro Marhan Ismansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein dan Farid Anhar dengan agenda pemeriksaan terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para terdakwa, apakah saudara dalam keadaan yang sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Silakan penuntut umum dapat mengajukan pertanyaan kepada siapa terlebih dahulu. Terdakwa satu terlebih dahulu. Terdakwa satu Del Pedro. Saudara di Lokataru itu sebagai direktur sejak 2024, betul? Betul Bu, saya menjabat sejak Februari 2024. Saat itu Lokataru sendiri bergerak di bidang HAM dan demokrasi, melakukan riset, advokasi, dan capacity building. Bagi terdakwa satu, terhadap kejadian Agustus tersebut, apakah ada konsep tertentu atau sikap tertentu dari yayasan? Kami memiliki pembacaan situasi. Jadi pada tanggal 25 isu yang muncul bukan berasal dari koalisi masyarakat sipil tetap kami tergabung. Isunya beragam seperti bubarkan DPR, turunkan Prabowo Gibran, dan itu bukan isu yang sedang kami advokasikan. Maka pada tanggal 25 kami rapat internal dan mengambil sikap tidak mengikuti dan tidak mendukung isu-isu tersebut. Kemudian siapa yang mengelola akun sosial media Lokataru pada saat itu? Awalnya Adiba, namun dia resign karena melanjutkan S2. Kemudian password dan akses diberikan kepada desainer untuk sementara, dan ada anak magang baru bernama Rido yang awalnya hanya bagian desain, namun kemudian diberi akses karena desainer sering riset ke daerah tanpa sinyal. Lalu ada Dava sebagai koordinator divisi memiliki kontrol. Namun pertanggungjawaban tetap pada saya. Baik, terdakwa Pedro. Terdakwa ini memiliki aliansi atau kerjasama formal maupun informal dengan blok politik pelajar, pejabat atau pihak lain. Blok politik yang terbatas pada kolaborasi tematik distribusi konten advokasi, tidak ada kerja sama formal dan informal dengan Hidayah dan pihak lainnya yang disepakati tulisan atau tulisan dalam artian afiliasi organisasi. Lalu terdakwa, kenapa terdakwa memutuskan untuk membuat konten atau postingan terkait demonstrasi yang diunggah pada tanggal 27 Agustus? Hal itu dikarenakan kami berfokus pada isu kebebasan sipil dan penangkapan. Kami mengambil isu materi demo. Kami hanya menyoroti penangkapan dan membuka posko bantuan hukum berdasarkan data bahwa mayoritas yang ditangkap adalah pelajar. Kalau gitu, apakah Lokataru sebelumnya udah pernah buka posko serupa? Dan sudah lazim dilakukan setiap kali ada demonstrasi yang berpotensi terjadi penangkapan. Tergabung dalam tim advokasi untuk demokrasi bersama Wilayah Jakarta, Kontra, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih terdakwa. Izin yang mulai dari kami sudah cukup. Advokat, ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa satu? Ada yang Silakan. Terima kasih lalu ya. terdakwa. Apa yang Anda lakukan pada saat aksi demonstrasi pada Agustus kemarin? Pada saat itu saya melakukan advokasi bantuan hukum dan itu menemani saat BAP. Lalu dapat dijelaskan nggak? Emang itu advokasi seperti apa yang terdakwa lakukan dan caranya bagaimana? Saya melakukan advokasi non litigasi mengenai pemutusan kartu Jakarta Pintar. Saya menghubungi staf Ramonan Agung agar tidak ada pencabutan KJP milik para pelajar yang ikut dalam aksi demonstrasi. Selain itu, saya juga menggratiskan rumah sakit yang berada di bawah naungan Pemprov untuk para korban dari aksi demonstrasi tersebut. Baik, lalu waktu itu juga terdakwa sempat mengadakan konferensi pers di kantor YLBHI, benar ya? Lalu apakah dalam konferensi pers tersebut terdakwa memberikan statement untuk mengajak orang berdemonstrasi? Saya memang sempat mengadakan konferensi pers di kantor YLBHI.
tapi tidak ada satupun statement untuk mengajak orang berdemonstrasi. Tetapi saya hanya menyampaikan mengenai penangkapan, KJP, dan rumah sakit yang gratis. Terdakwa 1, yang terbawahannya, apakah terdakwa mengetahui dan memberikan persetujuan terkait unggahan postingan yang membahas adanya kekerasan pada para demonstran? Ya, saya mengetahuinya. Postingan adanya kekerasan kepada para demonstran dibuktikan dari pemantauan di lapangan dan video yang beredar di media sosial. Dan saya menyetujui postingan tersebut karena bagi saya hal tersebut merupakan bentuk advokasi dan informasi kepada publik untuk mengawasi dan mendampingi. Cukup yang mulia. Baik, majelis hakim, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada terdakwa? Cukup yang mulia. Terdakwa 1, apakah ada yang masih ingin disampaikan lagi? Jadi saya cukup yang mulia. Baik, selanjutnya majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 2 atas nama Muzaffar Salim. Penuntut umum dipersilakan. Baik, yang mulia. Terdakwa 2, saudara tergabung pada blok politik pelajar sejak kapan? Serta mengaku tertarik dan memutuskan untuk bergabung? Saya itu ikut blok politik pelajar itu sejak 2022 saat saya masih kuliah semester 3. Saya itu gabung karena saya itu tertarik dengan isu-isu terkait pelajar seperti yang pernah saya tonton di film. Ada film tentang Chicago yang juga menceritakan partai berisi pelajar dan mahasiswa. Apakah saat masuk blok politik pelajar, saudara sendiri sudah memiliki pengetahuan tentang posisi belajar dalam sistem hukum? Lebih ada, kan mahasiswa dijamin undang-undang, sedangkan pelajar tidak ada peraturan jelas yang melindungi hak politiknya. Terdakwa, ditujukan BAP nomor 75 tentang riset demokrasi dan HAM. Bagaimana keberlanjutannya dan apa yang saudara tahu dari riset tersebut? Sebenarnya itu selesai 2024 pertengahan, cuma dilaunching di awal di 2025. Hasil risetnya itu pelajar tidak punya wadah menyalurkan aspirasi politik dan perlu dorongan Komnas HAM untuk membuat aturan perlindungan pelajar. Nah, riset ini diaudiensikan ke Komnas HAM dan Kementerian, tapi Kementerian Pendidikan tidak hadir. Apakah sudah pernah diperintah Direktur Lokataru untuk merekrut pelajar demonstrasi? Tidak pernah. Apakah saudara tahu terdakwa berapa anggota blok politik pelajar? Saya tidak tahu tepatnya, saya sudah tidak aktif dan tidak ada hubungan lagi. Baik, jadi selama 21 sampai 31 Agustus, saudaranya pernah mengorganisir pelajar untuk aksi? Tidak, saya tidak pernah mengorganisasi pelajar. Terima kasih terdakwa, cukup dilakukan. Jadi advokat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terdakwa dulu? Terima kasih yang mulia. Baik, terdakwa 2 Muzaffar Salim. Terdakwa bergabung ke dalam Lokataru. Bisa jelasin nggak peran dan tugas terdakwa dalam Lokataru itu apa? Apakah terdakwa sendiri itu memiliki keterlibatan dalam media sosial Lokataru? Di Lokataru itu saya sebagai staf program dan internal di Lokataru Foundation yang memegang 3 program. Saya itu memegang kajian kewargaan, lokalnya dan PEKA, ERD. Jadi saya tidak mempublikasikan apa-apa di sosial media Lokataru karena kan terdapat divisi khusus juga yang mengelola di bagian itu. Oke. Apakah saudara mengetahui keterkaitan antara akun blog politik pelajar dengan Lokataru Foundation? Blok politik pelajar berhubungan dengan Lokataru pada posko aduan bantuan hukum di rapat dan pembahasan pembuatan posko aduan, namun tidak ikut dalam pembuatannya. Saudara terdakwa, bisa dijelaskan keterlibatan terdakwa dalam proses pembuatan dan publikasi flyer posko aduan? Terkait dengan flyer posko aduan, saya ikut rapat pada tanggal kalau nggak salah 26 sampai 27 Agustus 2025. Di situ saya ikut untuk ide posko sama Dava yang membuat caption flyer diposting oleh blog politik pelajar sebagai kolaborasi. Sejak kapan terdakwa mengetahui dan bergabung di Lokataru Foundation? Kalau tahu itu saat Del Pedro jadi direkturnya terus gabungnya tahun 2024. Apakah cukup dari penuntut umum? Apakah cukup? Kepada majelis, apakah ada hal yang ingin lebih lanjut diketahui dari terdakwa dulu? Terima kasih yang mulia. Terdakwa 2 Muzaffar Salim. Apa terdakwa dapat mengakui terkait pengelolaan nomor posko dan akses akun sosial media? Saya memegang head advokaton nomor posko dan saya mengetahui password akun blog politik pelajar dan rekan saya bernama Bima Mumtaz Bila juga memiliki akses.
Baik, menimbang waktu yang tidak cukup, maka pemeriksaan terdakwa untuk hari ini dicukupkan dan akan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya. Bahwa seluruh tahapan pembuktian berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan barang bukti, dan saksi ada charge telah selesai dan persidangan selanjutnya merupakan agenda pemeriksaan terdakwa terakhir, maka penting diperhatikan bahwasannya di akhir pemeriksaan terdakwa di sidang selanjutnya, para pihak perlu menyerahkan dokumen closing statementnya kepada majelis. Agenda pemeriksaan terdakwa 1 dan 2 telah selesai. Majelis akan menetapkan persidangan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Februari 2026, pukul 9 dengan agenda lanjutan pemeriksaan terdakwa 3 dan terdakwa 4. Dengan demikian sidang ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Ritsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 20 Februari tahun 2026 dengan agenda lanjutan pemeriksaan terdakwa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para terdakwa, apakah saudara dalam keadaan yang sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah melanjutkan pemeriksaan terdakwa. Penuntut umum silakan memeriksa terdakwa bersama terlebih dahulu. Yang mulia, kami langsung masuk pada pertanyaan untuk terdakwa tiga terlebih dahulu. Saudara, apakah saudara adalah penolak kebijakan memanggil? Betul, pada tahun 2019 saya masih mahasiswa saat itu. Saudara terdakwa, tolong jelaskan kenapa dinamakan kejadian memanggil? Karena bukankah kejadian ini identik dengan Rusus 1298? Ini memang benar pada tahun 1998 dikenal dan identik sebagai kerusuhan. Namun gerakan yang saya buat pada tahun 2019 itu merupakan aksi damai. Lebih dari itu, saya terinspirasi dari film yang dipresentasikan Ariel Heryanto tentang Indonesia Calling, di mana buruh pelabuhan Australia mogok mengirim senjata ke Indonesia. Kemudian dari kali itu pula saya adaptasi ke bahasa Indonesia menjadi Wijaya Memanggil. Baik, kalau gitu terdakwa, bagaimana keterlibatan saudara dalam pengelolaan akun Wijaya Memanggil? Saya mengelola akun tersebut dari 2019 hingga kisaran 2020-2021. Pada dasarnya akun Wijaya Memanggil dibuat untuk informasi aksi di kota Jogja. Kalau gitu, terdakwa mengetahui adanya unggahan narasi pada tanggal 24 Agustus itu gimana? Saya hanya tahu terkait narasi tersebut karena di belakang bersama di Telegram yang anggotanya sekitar 28 orang dengan kisaran 8 orang aktif serta 24 sistem yang digunakan bersifat sel dan keamanan. Lalu, apa yang dilakukan saudara pada periode Juli hingga awal Agustus terkait perjalanan ke Malaysia bersama terdakwa 1 Del Petro? Dan apakah terdapat perencanaan kerusuhan atau pendanaan selama perjalanan tersebut? Perjalanan bulan Juli sampai awal Agustus 2015, saya pergi bersama terdakwa 1 dan yang lainnya ke Malaysia. Dan dalam perjalanan tersebut tidak ada perencanaan kerusuhan maupun pendanaan. Lalu, apa hubungan saudara dengan Del Petro, Muzaffar, dan Farid? Serta apa tujuan saudara melakukan perjalanan ke Malaysia? Saya memang mengenal Del Petro dari 2019 lalu dalam konteks konsolidasi gerakan mahasiswa, sedangkan Muzaffar dan Farid saya baru ini kenal di Polda sekaligus saat melaksanakan perjalanan ke Malaysia yang dilakukan secara personal untuk kepentingan masing-masing dan bukan sebagai perwakilan dari kejayaan Memanggil. Kemudian, bagaimana saudara memaknai perasaan anjurkan bangunan atas datangkan sistem baru yang muncul dalam narasi aksi? Proses tersebut dimaknai sebagai suatu kritik terhadap suprastruktur atau ideologi sistem yang dianggap oligarkis. Saya juga dapat menegaskan bahwa frasa itu pure untuk kritik, bukan ajakan untuk merusak bangunan fisik. Cukup dari kami yang mulia. Advokat, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima mulia. Terdakwa juga pada saat terjadi aksi demonstrasi pada bulan Agustus 2025 lalu, terdakwa berada di mana? Pada 21 Agustus 2025 saya berada di Bali, lalu menjalani kegiatan bersama dengan Del Petro di Malaysia pada akhir bulan Juli sampai awal Agustus. Apakah terdakwa pernah melakukan press release untuk aksi turun ke jalan dan apa yang terdakwa sampaikan saat press release tersebut? Mengenai press release untuk aksi turun ke jalan merupakan aksi kolektif mulai dari media sosial reformasi di korupsi, Wijaya Memanggil, dan Indonesia Gelap
Jadi semua ini adalah akumulasi pembicaraan dari press release sendiri, tidak jauh dari 1 tahun sebelumnya. Di saat rakyat selalu menjadi korban. Cukup ya mulia. Cukup dari penuntut umum, apakah cukup? Jadi saudara terdakwa, apakah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi? Dari saya cukup yang mulia, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Pemeriksaan terdakwa 3 dicukupkan. Berikutnya penuntut umum, silakan dilanjutkan kepada terdakwa 4 atas nama Kalekahan. Saudara Kalekahan, apa misalnya apa yang dimiliki dan dikelola oleh saudara? Nama akun pribadi saya yaitu @underwriter. Lalu untuk akun pergerakan bernama Aliansi Mahasiswa Penggugat dibuat sejak tahun 2023. Akun pergerakan biasanya memposting berita-berita yang tidak sampai ke media mainstream. Kebanyakan juga isinya berupa kritik dan kasus-kasus yang terlibat. Lalu di mana saudara berada dan apa yang saudara lakukan selama tanggal 25 sampai 29 Agustus 2025 kemarin? Pada tanggal 25 sampai 29 Agustus saya berada di Bandung. Lebih tepatnya pada saat tanggal 28 Agustus saya berada di DPR bersama dengan para guru. Lalu pada tanggal 29 Agustusnya saya ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Baik terdakwa, berapa banyak flyer atau postingan yang dipublikasikan saudara di akun Aliansi Mahasiswa Penggugat antara 25 sampai 29 Agustus 2025 dan berapa yang dibuat sendiri? Dengan saya memposting ada 3 flyer yang diposting di akun mahasiswa Aliansi Penggugat. Lebih tepatnya pada tanggal 25 sampai 29 Agustus. Tetapi di antara 3 itu yang saya buat hanya salah satunya dan postingan tersebut tidak dikolaborasikan dengan pihak manapun. Kalau kita terdakwa, apa latar belakang atau tujuan saudara beraksi atau membagikan konten di akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat? Alasan saya turun aksi dan sharing terkait demokrasi di akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat dikarenakan saya merasa saat ini aksi-aksi sudah tidak ada gunanya, tidak ada impactnya, tapi impact hadir saat Aliansi Mahasiswa Penggugat melakukan penggugatan di jalur hukum. Makanya dinamakan penggugat. Tetapi semua itu dilakukan Aliansi Mahasiswa Penggugat di saat bergabung dengan NGO seperti WAPI atau LBH Pekanbaru dalam membuat kajian bersama. Kalau gitu, terdakwa tolong jelaskan apa konteks dan makna dari narasi pukul balik dalam polisi berbentuk tersebut. Konteks untuk pukul balik dengan polisi itu merupakan perasaan saya pribadi setelah kematian Afan Kurniawan. Saya memang tidak bisa mengontrol emosi saya pada saat itu. Saya berpikir masyarakat kok begini terus sih, terus sudah banyak masyarakat yang dibunuh polisi. Lalu untuk narasi pukul balik seperti yang sudah dijelaskan saudara Buni, bahwa narasi tersebut mengartikan supaya polisi mundur, polisi yang pulang ke rumah. Kalau gitu, kapan saudara terdakwa yang membuat grup WhatsApp NIKA dan mengapa pada akhirnya terdakwa membentuk grup WhatsApp NIKA? Apakah dibuatkan atau bagaimana? Apakah berpindah platform? Saya membuat grup tersebut pada tanggal 30 Juli 2005. Waktu itu sekitar tanggal 14 sampai 17 Agustus 2005, saya mengalami doxing yang sampai saya tidak bisa memakai HP saya. Lalu pada saat tanggal 12 Agustus, saya mulai sibuk di Munas Sejati. Lalu ada juga beberapa orang yang mengabari saya kalau grup itu sudah tidak steril. Pembahasan sudah kemana-mana dan gawat. Jadi pada malam harinya setelah itu saya menutup grupnya, tapi tidak dibubarkan. Sebelumnya saya juga memang mau membubarkan grup tersebut, tetapi tidak jadi karena saya takut untuk dituduh macam-macam. Padahal saat itu rencananya saya dan kawan-kawan hanya ingin membubarkan bendera wakil saja. Baik, berarti semua berdasarkan rencana ya. Baik, cukup dari kami yang mulia. Baik, advokat dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa 4, Kalekahan, mengenai akun media sosial Aliansi Mahasiswa Penggugat. Saat itu siapa aja yang menjadi admin selain terdakwa? Akun tersebut memang sempat dipegang oleh teman saya pada tahun 2003. Namun pada saat ini itu sudah berhenti. Lalu di tahun 2005 saya memberikan password akun tersebut kepada Fahrul dan Raja. Tetapi hingga saat ini Fahrul sudah tidak berkuliah lagi, jadi dia tidak memegang akun tersebut. Jadi akun tersebut kemudian diberikan pada Raja pada bulan Juni 2005. Dia bilang kalau dia sudah mengalami
korupsi yang salah. Kalau posting kolaborasi pada bulan Agustus 2025 itu apakah terdakwa yang membuat posting itu? Untuk posting untuk dua postingannya juga di tanggal 15 sampai 29, dan dari kedua itu memang hanya satu yang saya buat sendiri. Lalu untuk satunya lagi juga tidak berkolaborasi dengan manapun. Baik, sudah cukup, sudah cukup, advokat cukup. Jadi saudara terdakwa apakah telah cukup? Tidak ada pernyataan lagi. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, dikarenakan seluruh tahapan pembuktian berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan barang bukti dan saksi ada telah selesai, maka persidangan selanjutnya adalah agenda pembacaan tuntutan. Penting diperhatikan bahwasannya sebagaimana yang disampaikan pada agenda sebelumnya, maka di akhir pemeriksaan ini juga perlu disampaikan dokumen closing statement dari para pihak. Untuk itu, penuntut umum dan advokat dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya terhadap hasil pemeriksaan yang telah berlangsung. Kepada penuntut umum dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan di persidangan, penuntut umum berpendapat bahwasannya alat bukti yang diajukan telah menunjukkan adanya keterkaitan antara para terdakwa dengan perbuatan sebagaimana didakwakan. Untuk selengkap dan selanjutnya telah tertuang di dalam dokumen berikut ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya, advokat dipersilakan untuk menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan seluruh pemeriksaan di persidangan, advokat berpendapat bahwa tidak terdapat alat bukti yang secara langsung membuktikan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Keterangan para saksi tidak menunjukkan adanya perintah langsung dari para terdakwa untuk melakukan kekerasan ataupun kerusuhan. Untuk detail dan rinciannya dapat dibaca pada dokumen berikut ini Yang Mulia. Baik, dari penuntut umum apakah cukup? Advokat cukup? Sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 23 Februari 2026. Penuntut umum apakah berkenan? Advokat? Menetapkan persidangan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Februari tahun 2026 pukul 10 dengan agenda pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Sidang perkara pidana nomor 742 garing Pitsus garing 2025 garing PN Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 23 Februari 2026 atas nama terdakwa DP Dilomanga Andres Mansyah, Muzaffar Salim, Syahdan Hussein dan Farid Anhar dengan agenda pembacaan tuntutan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para terdakwa apakah saudara sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Kepada penuntut umum dapat dipersilakan untuk membacakan tuntutan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu persidangan, penuntut umum tidak akan membacakan seluruh isi surat tuntutan karena telah disampaikan secara lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara. Penuntut umum hanya akan membacakan pokok-pokok pertimbangan serta akar tuntutan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi, ahli, alat bukti elektronik, serta alat bukti yang diajukan di persidangan, penuntut umum berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama melalui media elektronik dan media sosial dalam menyebarluaskan konten yang merupakan ajakan, provokasi, penghasutan, serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Baik, selanjutnya dalam hal ini penuntut umum juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa sebagaimana berikut keadaan yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. 2. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Ada aksi-aksi demo yang dapat menimbulkan kerusakan fasilitas umum maupun pemerintah. Keadaan yang meringankan. 1. Para terdakwa belum pernah dihukum. 2. Para terdakwa bersikap kooperatif. Berdasarkan apa yang dimaksud kami penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk beratas nama negara, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa 1 DP Dilomanga Andres Mansyah
terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Karek Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan atau tusuk menusuk orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dan kekerasan melalui pasal 246 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa 1 Del Pedro Mahendra Mansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Karek Anhar dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menetapkan agar terhadap terdakwa 1 Del Pedro Mahendra Mansyah, terdakwa 2 Muzaffar Salim, terdakwa 3 Syahdan Hussein, dan terdakwa 4 Karek Anhar segera ditahan rutan. 4. Menyatakan terhadap tiap-tiap barang bukti berupa perangkat elektronik, akun media sosial, dokumen elektronik, tangkapan layar, serta barang bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan untuk dipergunakan dalam perkara lain dikembalikan kepada yang berhak dan atau dimusnahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Tuntutan dari penuntut umum telah didengarkan dan catat. Untuk advokat, apakah yang mengajukan pledoi? Betul yang mulia, jadi kami akan mengajukan pledoi. Kiranya butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan pledoi? Sekitar seminggu cukup ya. Kalau gitu juga. Bisa ya. Dari penuntut umum? Baik, agenda pembacaan tuntutan telah selesai. Majelis akan menetapkan persidangan selanjutnya untuk dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 27 Februari tahun 2026 pukul 9 dengan agenda pembacaan pledoi. Demikian sidang hari ini ditunda.